Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentu dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Sebut saja siapa, tidak ada nama lain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya di malam hari ini kita bisa mengambil keputusan yang terbaik oleh pertolongan Tuhan dan Roh Kudus, sehingga kita mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Mungkin kita sedang berehat-rehat, dan biarkan izinkan firman Allah kita dengar. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan sebelum kita tidur, mari kita biasakan mendengar firman Allah dan juga membaca firman Allah dan berdoa, baik secara pribadi maupun secara keluarga, ya, karena kita berada di tengah-tengah keluarga. Jangan sampai kita punya anak, tidak punya istri, tidak pernah bergumul bersama. Sesuatu yang sangat menyedihkan sebenarnya. Sebagai orang percaya, seharusnya kita membangun misbah keluarga pagi maupun malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup dalam apa yang Kau harapkan, sesuai dengan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami adalah bisa hidup puas karena Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji nama Tuhan. Jadi dari firman Allah ini kita bisa melihat apa yang Tuhan katakan, dan saya memberikan tema kepada kita pada malam hari ini, hidup puas dalam Tuhan. Jadi kadangkala orang sudah hidup dalam Tuhan tetapi tidak pernah mengalami kepuasan, ya, tidak merasa terisi apa yang seharusnya menjadi bagiannya. Karena apa? Adanya keserakahan, adanya godaan, adanya roh-roh jahat, adanya setan. Saya mau katakan sekali lagi bahwa setan itu bertugas membuat kita melawan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Setan, iblis mencoba memfitnah, mendakwa, menuduh kita, dan penggoda itu akan terus menggoda supaya kita tidak hidup selaras dengan firman Allah, tidak merasa puas dengan firman Allah atau dengan Tuhan. Dan ada roh jahat yang membuat kita betul-betul memiliki hati pemberontak. Dan kalau hati sudah membatu, siapakah yang dapat memperbaikinya? Hanya Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kalau firman Allah mengajar kita untuk hidup puas, kita hidup puas bukan karena materi, kita hidup puas bukan karena harta yang banyak, kita bisa hidup puas itu karena firman Allah, karena Tuhan itu dalam hidup kita. Dan itu sebabnya orang yang puas di dalam Tuhan itu adalah orang yang tidak menjadi hamba uang, ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan bukan karena kita tidak boleh punya uang, bukan. Cinta itu adalah akar dari segala kejahatan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 itu, di mana orang rela menyiksa dirinya
dan bahkan sampai mundur dari kebenaran firman Allah. Karena apa? Firman Allah berkata setan akan membuat kita tidak akan merasa puas. Dan ketika kita katakan dalam pekerjaan sedang berlangsung ini, kadangkala juga itu setan akan membuat kita untuk menjadi budak dari uang. Ya, kalau orang kita sudah menjadi budak atau hamba uang, wah bahaya. Kita harus menjadi raja dan uang itu harus menjadi budak kita, bukan budak. Uang itu membuat kita menjadi budak. Ya. Kalau kita menjadi budak uang, kita akan menghalalkan semua cara. Bahkan kalau kita menjadi budak uang, keluarga kita saja kita tidak akan pedulikan. Kita tidak akan perhatikan. Karena apa? Kita budak uang. Uang itu memperbudak kita untuk kita melakukan apa yang tidak menyukakan hati Allah. Sehingga dampaknya kita akan kehilangan damai, kehilangan sejahtera, kehilangan sukacita. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, jangan jadikan uang itu menjadi budak, jangan jadikan harta permata menjadi sesuatu yang memberikan Anda merasa puas. Memang kalau kita beribadah disertai dengan kecukupan, itu sesuatu yang memberikan rasa puas yang baik. Karena apa? Kepuasan itu sebenarnya bukan terletak pada harta itu, tapi terletak pada Tuhan. Nah, karena kita merasa sudah cukup, kita punya Tuhan, kita punya harta, itu berlimpah itu, ya. Dan itu sebabnya saya berdoa kepada setiap mereka yang memiliki spesial karunia yang Tuhan berikan dalam hal menikmati harta dunia ini. Tapi saya akan perih juga hati, karena apa? Mereka menikmati segala fasilitas yang baik dari segala kerja keras mereka. Itu tidak salah, tetapi kadangkala cara penggunaannya yang tidak berkenan, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Sementara Tuhan katakan, jangan karena kekayaan kamu begitu luar biasa kamu menjadi sombong dan lupa terhadap Tuhan. Dan satu kali Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Dan ketika engkau tidak pernah puas dengan harta yang kau miliki sekarang, itu akan mencerat engkau kepada hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, dikatakan orang hidup puas dalam Tuhan itu adalah tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Jadi kalau ada kekurangan, ada dalam perjalanan proses kehidupan ini, pastilah, biar sebesar apapun hamba Tuhan itu, pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Saya pernah mengalami masa-masa sulit. Dan masa-masa sulit kadangkala kita begitu luar biasa. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jangan melakukan dengan cara-cara yang kotor, jangan melakukan cara-cara yang tidak baik. Lebih baik minta tolong kepada orang lain daripada engkau makan persoalanmu itu sendiri. Kalau belum bisa, kadang-kala orang mengenai persoalan, mereka PDW. PDW itu apa? Dimakan sendiri, diambil sendiri, dan pada akhirnya stres, bunuh diri. Saya mau katakan, lebih baik engkau minta pertolongan kepada saudaramu, kepada orang-orang yang engkau kenal, kepada orang-orang yang mungkin daripada kamu harus mengalami atau keluar dari jalan firman Allah. Tapi ketika engkau ditolong oleh seseorang, jangan dong tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya ada teman-teman seiman, ada teman-teman yang bisa kita tempat mencurahkan isi hati kita, keinginan kita. Dan saya berharap tidak ada seorang pun di antara orang percaya mengakhiri hidupnya karena kesusahan. Dan kita telah melihat kepelikan saat ini, di mana ada banyak orang-orang yang begitu susah dalam kehidupan ini. Tetapi saya mau katakan, biarlah pemeliharaan Tuhan itu tetap berada dalam hidup kita, dan biarlah kita terus beriman dan percaya kepada Dia, supaya kita tetap melihat bahwa Allah penolong kita yang menyertai kita itu adalah Allah yang maha dahsyat. Dan yang ketiga adalah orang yang hidup puas dalam Tuhan, percaya Tuhan adalah penolongnya. Jadi kalau engkau percaya bahwa Tuhan adalah penolongmu, kenapa harus takut?
Dalam dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah. Jadi sebenarnya kalau kita sadar bahwa Tuhan penolong kita, kita akan dibawa kepada kemenangan. Supaya apa? Hati kita puas. Kadangkala kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena kebimbangan, oleh karena keraguan, setan menanamkan. Setan itu kan berupaya untuk membuat kita tidak percaya pada firman Allah, untuk bimbang, sanksi terhadap firman Allah. Tapi kalau kita mengalami kepuasan daripada Allah, saya yakin dan percaya bukan soal banyaknya harta. Ada sebuah ilustrasi seorang yang kuli, katakan kuli itu ya pekerja kasar lah. Tetapi dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia tidak banyak berkata-kata ketika dalam pertemuan jemaat. Tetapi setiap kali dia datang kepada Tuhan, dia akan menikmati hadirat Allah dalam hidupnya. Dan ketika dia menikmati itu, dia akan berani berkata-kata betapa hatinya, betapa Tuhan itu hadir dalam hatinya, memberikan kepuasan yang sangat luar biasa. Harta permata tidak bisa memuaskan hatimu. Harta permata tidak bisa mengisi kekosongan jiwamu. Yang bisa mengisi kekosongan jiwamu itu hanya Tuhan. Dan pertanyaan saya adalah, apakah engkau memberikan tempat bagi Yesus untuk engkau menikmati kepuasan dari Dia? Dunia ini kalaupun bisa memberikan engkau kepuasan hanya sementara. Harta permata dapat memberikan kepuasan hanya sementara. Dan itu tidak bersifat langgeng, tidak bersifat abadi. Tapi kepuasan dari Tuhan, sekalipun engkau di tengah-tengah badai kehidupan, kepuasan Tuhan akan senantiasa memampukan engkau untuk bertahan di dalam masa-masa sulitmu. Dan itu sebabnya mari belajarlah puas dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Belajarlah puas dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan terlebih, biarlah kepuasan Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita tetap percaya bahwa Dialah Tuhan dan penolong pembela kita. Sehingga Dia yang kita taati sepanjang umur hidup kita. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah firman-Mu menolong kami terus untuk menikmati kepuasan dari hadirat-Mu, kepuasan dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Oleh kuasa-Mu mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sedang mengalami masa-masa penceklik, masa-masa penderitaan hari-hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka. Dan Tuhan membuka jalan bagi mereka-mereka yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan apapun hidup mereka. Tuhan, kami tahu Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, kekuatan Tuhan dan kepuasan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Mantap, mantap, mantap.